Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdih alladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih wa ja'ala ta'lum wa ta'lim min afdali masyru'iyyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala khairi khalqih habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wa rusulih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i baiti ajma'in. Mal hadrati ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal mukhlisin wal musannifin wal mufassirin ibadil arba'atil mustahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Sallallahu musannif hadzal kitab Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari annallaha yaghfir lahu dhunubahu wa yarhamhu wa yaj'al darajatihi fil jannah. Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya hormati Ustaz Eko selaku DKM Masjidul Qadar beserta seluruh jajaran pengurusnya, para ustaz, bapak-bapak haji, bapak ibu sekalian, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa kembali bersua seperti biasa rutinitas kita, kajian kitab Irsyadul Ibad. Pada pagi hari ini masih tentang rukun iman insyaallah yang terakhir, karena ini iman yang paling pokok, maka pembahasannya di awal bolak-balik saya sampaikan agar kita paham betul tentang sesuatu yang harus kita imani sebagai landasan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Seperti biasa, sebelum kita baca kitabnya, mari sekali lagi kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan sehat afiat, diberikan umur yang panjang dan barokah, diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan putra-putri yang soleh dan solehah, dan kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kematian yang husnul khatimah. Hari ini ya, wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah pertemuan 3 minggu yang lalu ya Pak, yang kita sudah berbicara tentang yang terakhir tentang kitab-kitab Allah, dan secara lebih khusus kemarin kita bicarakan tentang kemujizatan Al-Quran. Sekarang kita beranjak kepada yang selanjutnya, berarti iman kepada para Rasulullah. Seperti telah disinggung kemarin di ujung pertemuan bahwa para nabi dan rasul itu banyak Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Kalau yang wajib kita imani ada 25, tetapi sesungguhnya para nabi itu sangat banyak. Jadi kalau menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar maupun Abu Umam Al-Bahili, jumlah para nabi itu ada 124.000. Jadi jumlah para nabi itu segitu banyaknya Bapak, 124.000. Dari 124.000 itu yang menjadi Rasul Allah ada 313. Dalam satu hadis, yang hadis yang lain 315. Lalu dari 315 itu yang wajib kita imani itu ada 25 nabi dan rasul. Yang Bapak Ibu sekalian pasti sudah hafal semua Pak ya. Nah, udah hafal semua lah. Anak-anak kita juga udah hafal, insya Allah kita udah tahu. Nah masalahnya gini, nabi banyak itu ada. Jadi yang wajib kita imani yang 25 itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi yang wajib kita imani itu yang 25 nabi rasul itu yang disebutkan namanya secara langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah banyak lagi nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Coba sebagai contoh sederhana, Nabi Sis. Bapak pernah dengar nama Nabi Sis? Pernah Pak? Nabi Sis ini adalah putra dari Nabi Adam. Dan Nabi Sis inilah nanti menurunkan nabi-nabi lewat dari jalur Nabi Sis inilah kemudian nanti turun para nabi yang 25 itu. Jadi Nabi Adam itu waktu awalnya punya 2 putra yang namanya Qabil dan Habil. Kemudian yang Qabil ini kan nakal, suka iri sama saudaranya yang Habil ini. Suatu ketika kan dalam Al-Quran disebutkan itu kan melakukan pengorbanan kepada Allah, yang kurban Habil diterima, yang kurban Qabil tidak diterima. Lalu Qabil ini marah, kok kurban itu diterima sama Allah, kurban saya enggak, marah. Namanya emosian ini Pak, ini Qabil ini emosian kan? Enggak emosian kan ya? Jadi Qabil ini emosian gara-gara gitu aja Bapak Ibu. Habil dibunuh padahal saudaranya sendiri. Nah, akhirnya apa? Nabi Adam ini sampai bertahun-tahun bersedih, menangis terus memohon kepada Allah. Akhirnya dikasih hiburan oleh Allah, diberikanlah putra di penghujung usianya Nabi Adam. Ketika umur Nabi Adam sudah 900 tahun lebih, kemudian nabi-nabi zaman itu panjang-panjang Bapak Ibu sekalian. Hanya kita umat Muhammad Rasulullah saja yang umurnya pendek 63 tahun. Ada lagi lebih muda, Nabi Isa sama Nabi Yahya, itu umurnya baru 32 tahun, 33 tahun. Tapi yang umurnya di antara yang hidup sampai akhir itu memang Nabi Muhammad, yang umurnya itu sekitar hanya 62 tahun. Dan akhirnya apa? Oleh Allah dikasihlah di penghujung usia Nabi Adam yang sekitar 900 tahun dipilih putra yang bernama Sis ini. Nah, Sis ini menggantikan sebagai hiburan pengganti dari Habil yang dibunuh oleh Qabil. Yang Habil ini taat, akhlaknya bagus. Dan akhirnya Allah kasih ini pada Nabi Adam diberilah Sis ini yang karakternya, wataknya mirip dengan Habil. Akhirnya di penghujung usianya ini Nabi Adam ketika akan wafat memberikan wasiat, memberikan nubuah, istilah saran-saran, nasihat-nasihat kenabian kepada Sis ini, sehingga oleh para ulama dinyatakan bahwa Sis ini termasuk salah satu nabi Allah. Beliau menerima wahyu juga dari Allah dalam lembaran-lembaran kitab yang disebut suhuf. Kalau kita kan satu ini yang utuh Bapak. Kalau suhuf hanya lembaran-lembaran beberapa ajaran. Nah ini Sis ini menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Sis inilah kemudian nanti menurunkan
para nabi. Sis nanti punya anak namanya Anus, punya anak lagi namanya Kinan, punya anak lagi namanya Mikhail, punya anak lagi punya anak Yarid. Kemudian turunlah lahirlah Nabi Idris. Nabi Idris kemudian punya anak lagi Mutaslah, kemudian Lamik atau Lamak, kemudian turunlah Nabi Nuh. Jadi inilah seterusnya dari sis inilah kemudian turun para nabi-nabi yang lain. Jadi termasuk nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, yang ini tidak wajib kita amani, tapi sungguhnya nabi itu banyak, diantaranya adalah Nabi Sis. Kemudian juga pernah dengar ya Pak ya, nama Nabi Khidir Pak ya. Nah, Nabi Khidir ini juga tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Kita tidak wajib mengimaninya, tidak sebagai salah satu nabi dan rasul yang wajib kita imani. Tapi Nabi Khidir itu aja, bahkan di dalam surat Al-Kahfi disebutkan kan, itu ada kisahnya dengan Nabi Musa dari ayat 60 sampai 82, itu adalah kisah tentang Nabi Khidir. Jadi waktu itu Nabi Musa namanya seorang rasul, dia terlalu menerima wahyu dari Allah. Suatu ketika dia memberikan pengajian, yang gampangnya pengajian lah kepada kaumnya, memberikan pencerahan tausiah kepada kaumnya. Di tengah-tengah memberikan tausiah itu, kemudian ada salah satu jamaahnya, umatnya yang bertanya, wahai Nabi Musa, siapakah di dunia ini orang yang lebih alim, yang lebih tahu darimu? Apakah ada di dunia orang yang lebih alim dari kamu? Ada umatnya yang nanya begitu, namanya Bani Israel Pak. Orangnya suka ngeyel, banyak bertanya, di dalam Al-Quran disebutkan itu, banyak disebutkan ayat yang menjelaskan itu. Pokoknya ngeyel lah orangnya. Orang disuruh nyembelih sapi aja, ini perintah Allah itu gampang ya, sembelihlah sapi gitu kata Allah. Nanya sapinya yang bagaimana? Akhirnya disebutin kan sama Allah rinci sampai susah, dia mempersulit diri sendiri itu karena kebanyakan bertanya. Itulah karakter dari Bani Israel. Jadi ini ketika Nabi Musa ini menyampaikan tausiahnya, ajaran-ajarannya, ada umat yang nanya, Nabi Musa, kira-kira ada nggak sih di dunia ini orang yang lebih alim darimu, gitu kan? Karena Nabi Musa merasa memang beliau Rasul, selalu mendapatkan bimbingan Allah, mendapat wahyu dari Allah. Ya beliau juga nggak salah kalau menyatakan, ya nggak ada lah salah yang paling alim, saya yang paling tahu tentang agama Allah, karena saya adalah Rasul Allah. Karena kenapa? Ditegur sama Allah, Nabi Musa, ente jangan begitu. Orang itu nggak ada yang sempurna, meskipun ente Rasul, selalu di atas langit ada langit. Akan tegur kamu ada yang lebih alim dari kamu. Sekarang kamu pergi dah, pergi kamu ke daerah atau daratan yang menjadi pertemuan dua laut, ke wilayah yang menjadi pertemuan dua laut. Dalam Al-Quran disebut itu Majma'al Bahraini, dalam pertemuan dua laut. Pergilah kamu ke tempat itu, nanti kamu akan menemukan hambaku yang alim. Jadi dalam Al-Quran disebutkan, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Jadi setelah akhirnya singkat cerita, setelah Nabi Musa dan muridnya yang nanti bernama Yusha bin Nun. Nah, Yusha bin Nun ini juga sama Pak. Dalam kitab-kitab tafsir, Yusha bin Nun ini murid Nabi Musa ini juga disebut, diyakini oleh para ulama, disebut para ulama sebagai nabi. Karena inilah nanti Yusha bin Nun ini menjadi penerus dari Nabi Musa dan Nabi Harun setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat. Jadi banyak nabi itu banyak. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah itu ada 124.000 nabi. Tapi yang wajib kita amani hanya 25 nabi. Tadi sebutkan Nabi Khidir diantaranya. Akhirnya dalam kisah itu kan sudah diketahui semua oleh Bapak Ibu sekalian dalam Al-Quran ya Pak ya. Ternyata Nabi Musa tidak bisa atau tidak sampai ilmunya seperti ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Dalam Al-Quran itu disebutkan ketika naik perahu tiba-tiba perahunya dilubangin sama Nabi Khidir. Gak nyampe ilmunya Nabi Musa kepada tahap karena ilmunya Nabi Khidir, karena masing-masing orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nabi Musa sangat memahami tentang syariat agamanya, tetapi Nabi Khidir mendapatkan di atas itu, beliau memahami tentang hakikat daripada pengetahuan yang langsung diberikan oleh Allah. Jadi ilmu hakikat itu kisahnya hanya semacam, hanya menjadi penjelas bahwa para nabi itu banyak. Nah, seperti itulah yang disebutkan dalam beberapa Al-Quran, juga ayat Al-Quran juga disebutkan bahwa Rasul itu banyak.
Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Jadi telah kami utus para rasul-rasul sebelummu. Di antara mereka itu ada yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, dan banyak juga yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi itu rasul, nabi itu banyak. Jadi kita wajib mengimani bahwa Allah telah mengutus kepada kita, pada manusia, para nabi dan para rasul, yang mereka itu adalah orang-orang pilihan yang tidak mempunyai kekurangan karena mereka dijaga oleh Allah, maksum dari segala dosa baik yang kecil maupun yang besar, baik sebelum kenabian maupun setelah kenabian. Jadi kalau nabi dan rasul Bapak itu maksum. Jadi sebelum menjadi nabi juga dia tidak melakukan dosa-dosa seperti yang dilakukan oleh kaumnya. Jadi dalam kisah banyak sebutkan Nabi Ibrahim misalkan. Nabi Ibrahim, dan Nabi itu selalu yang menjadi Nabi Rasul itu selalu memiliki 3 karakter: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah cerdas. Jadi semua Nabi tidak pernah melakukan dosa-dosa baik dosa kecil maupun dosa besar, baik sebelum menjadi Nabi, diangkat menjadi Nabi, maupun setelah diangkat menjadi Nabi. Nabi Ibrahim misalkan, bapaknya Nabi Ibrahim kerjanya apa Pak? Bapaknya Nabi Ibrahim, Ibu kerjanya apa Bu? Bikin patung, bikin Tuhan-Tuhan Bu. Jadi Nabi Taroh atau Azar itu kerjanya bikin patung. Jadi kalau ada orang yang menyembah patung, sebenarnya ya nyembah bapaknya Nabi Ibrahim, itu orang yang bikin patungnya bapaknya Nabi Ibrahim kan. Yang bikin Tuhan yang disembah orang-orang adalah ya yang bikin bapaknya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim sejak kecil tidak pernah menyembah berhala. Nabi Muhammad pada waktu itu jahiliyah, kaum Quraisy, kufar Mekah menyembah berhala, tapi Rasulullah tidak pernah menyembah berhala. Nabi Musa juga sama. Orang-orang menuhankan Fir'aun, tapi Nabi Musa tidak pernah menyembah atau menuhankan Fir'aun. Dan Nabi Musa itu, para nabi itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ingat ketika Nabi Ibrahim itu yang paling pinter kalau dia diajak untuk berdebat itu Bapak Ibu sekalian. Orangnya fasih, ngomongnya pinter. Nabi Ibrahim itu Namrud aja, raja yang berkuasa, sampai dibikin kelimpungan Pak kalau debat sama Nabi Ibrahim. Itu kan dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah itu kan disebutkan suatu ketika itu Raja Namrud bertanya, Ibrahim, Tuhanmu siapa sih? Siapa yang menjadikan Tuhan itu? Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Kalau itu aku juga bisa, kata Namrud. Dipanggil 2 orang di depannya, yang satu dibunuh, yang satu dibiarin hidup, kata dia. Ini aku bisa juga menghidupkan dan mematikan. Ya maksudnya kan begitu Nabi Ibrahim kan. Akhirnya dibikinlah ini mati kutu Raja Namrud Nabi Ibrahim. Dah kalau gitu bolehlah kamu bisa menghidupkan mematikan. Sekarang gini aja, kata Nabi Ibrahim, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur dan tenggelam di ufuk barat. Sekarang kalau ente memang Tuhan Namrud, tolong tuh dibalik, terbitin deh matahari dari barat, terbitnya dari barat, terus tenggelamnya di timur. Akhirnya kelimpungan Raja Namrud. Itulah kecerdasan yang dimiliki oleh para nabi. Nabi Musa juga begitu, biarpun cadel-cadel itu kalau debat pinter, karena emang itu watak karakter utama, sifat utama dari para nabi itu adalah cerdas. Karena nggak mungkin Allah memerintah atau mengutus nabi yang bodoh. Nanti kalau umatnya nanya gimana? Kalau mohon maaf misalkan nabi itu bodoh, ditanya umatnya, nggak ngerti, nggak bisa jawab, ya makanya umatnya ya kurang yakin. Kalau nabinya saja bodoh, maka karakter dari para nabi salah satunya adalah fatonah, cerdas. Ini yang kita wajib iman kepada para nabi. Terus yang selanjutnya waktu mina wal yaumil akhir, dan kita melanjut kepada yang selanjutnya yaitu wal yaumil akhir. Kita beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu apa? Yaitu hari kiamat. Hari kiamat itu cakupannya luas Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita menyebut yaumil akhir, hari kiamat, kiamat itu ada 2. Kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat sugro itu apa?
Kiamat yaitu kematian masing-masing manusia. Maka ketika disebut dari akhir dari kiamat itu sudah memasukkan kehidupan alam kubur. Maka sebagai orang beriman kita wajib mengimani yang namanya kehidupan di alam kubur, berikut dengan azab dan siksa yang ada di dalamnya. Kita beriman tentang adanya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kita beriman tentang bahwa di hari kemudian nanti setelah kita di kehidupan alam kubur kita akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Dan alam kubur inilah Bapak Ibu sekalian kunci dari segala sesuatu kehidupan akhirat kita. Jika di kehidupan alam kubur ini kita selamat, kita ini selamat di kehidupan alam kubur, enak, tidak mendapatkan siksa dari Allah, maka kesananya kehidupan kita di akhirat menjadi lebih enak. Tapi sebaliknya, jika di alam kubur kita sudah mendapatkan siksa, mendapatkan kepedihan, kesempitan yang luar biasa, maka kesananya akan menjadi lebih sulit. Karena Nabi menyatakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fama ba'dahu fama fi ay faman naja minhu fawa ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Itu jadi kata Rasulullah, kubur itu adalah awal manzilin, rumah pertama, min manazilil akhirah, dari kehidupan atau rumah-rumah di kehidupan akhirat nanti. Faman naja minhu, maka barang siapa yang selamat dari kehidupan alam kubur, fama ba'dahu aisaru, maka setelahnya, proses-proses setelahnya sampai kehidupan di akhirat nanti, aisaru, itu akan menjadi lebih mudah. Tapi sebaliknya, faman lam yanju minhu, barang siapa yang tidak selamat dari kehidupan alam kubur ini, fama ba'dahu asyaddu, maka kehidupan atau proses-proses nanti sampai kepada kehidupan akhirat akan menjadi lebih sulit. Ini baru pertama loh Bapak, kehidupan akhirat pertama dari alam kubur ini. Belum nanti kita melewati as-sirat, belum nanti terakhir as-sirat, sebelum kita nanti menjalani hisab, terus al-mizan, penimbangan amal, yang terakhir as-sirat. Yang pertama adalah kehidupan di alam kubur. Dan kehidupan di alam kubur ini sangat ditentukan oleh amal kehidupan dan ibadah kita sewaktu di dunia nanti Pak. Makanya dalam hadis-hadis itu disebutkan, baru nanti kita setelah meninggal dikuburkan itu kan ketika orang-orang sudah pulang ke rumah masing-masing, yang mengantar jenazah kita sudah pulang meninggalkan kuburan. Kata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atani malakani fayuqidani fayaqul. Jadi kita akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Yang wujud dua malaikat ini sangat mengerikan bagi orang-orang yang tidak beriman, yang tidak beramal soleh. Malaikat ini luar biasa, menggetarkan, menakutkan, terutama bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka dalam tradisi kita, dalam kebiasaan kita, ketika ada orang sudah meninggal, maka kemudian dilakukan, ketika jenazah sudah dikuburkan, dilakukan talqin. Mengapa? Karena pada saat itu adalah saat-saat yang menentukan Bapak Ibu sekalian. Malaikat ini luar biasa mengerikan, menakutkan wajahnya, menggetarkan setiap orang. Maka dalam talqin itu kan disebutkan, wahai Abdullah amatillah binti Ahmad binti Abdullah. Jadi ketika sebentar lagi kamu akan didatangi dua malaikat, jangan takut, jangan gentar. Dia adalah juga makhluk Allah. Kalau ditarikan seperti itu Bapak ya, begitulah kenyataannya. Dalam hadis Nabi juga disebutkan. Jadi kalau kita habis jenazah kita itu keluarga kita dikuburkan, Bapak Ibu sekalian, jangan langsung pulang. Jadi kalau kita punya kerabat sudah meninggal dunia, baru dimakamkan, dikuburkan, jangan langsung ditinggal pulang. Hadisnya juga banyak. Tetaplah di situ. Was'alullaha tasbit fa innahul an yus'al, kata Rasulullah. Jadi kalau jenazah dari keluarga kita itu sudah dimakamkan, jangan langsung ditinggal. Keluarga tetaplah di situ, tungguin, doakan. Mengapa? Fa innahul an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat
mungkar dan nakir. Maka kan dalam tradisi yang seperti itu, ketika jenazah sudah dikuburkan keluarganya tidak pulang mendoakan. Kalau sebagian dari kita ada yang menabur bunga kemudian mendoakan, ya tidak masalah, karena Rasulullah itu kan filosofinya kan ketika suatu ketika Nabi pernah melewati kuburan, lalu Nabi berhenti, innahuma la yu'adzabani. Nah itu kan ada hadisnya juga, dua kuburan ini sedang diazab oleh Allah. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma, dibelah, ditaruh di kuburan, biar ini insya Allah selama dua ini masih kering, masih basah, insya Allah azabnya akan diringankan oleh Allah. Maka itulah kemudian ketika bisa ada orang meninggal, kita kadang-kadang memberikan sesuatu di atas kuburan yang masih basah-basah. Kadang ya bunga-bunga yang dibasahin, bahkan yang masih bunga yang masih seger itu Bapak Ibu dikasih, terus kita kemudian mendoakan, karena hadisnya seperti itu, ada Nabi memberikan itu. Nah itulah yang terpenting. Jadi ketika ada keluarga kita habis meninggal dunia, jangan langsung kita sebagai keluarganya ketika sudah dimakamkan langsung kita tinggal, kasihan. Karena dia sekarang ketika orang sudah berpergi itu, jadi manusia itu orang meninggal itu idza wada'al majitu anda qabrihi wan sarafan nasu anhu atahu malakani. Jadi ketika orang itu sudah dimakamkan, kemudian orang-orang yang mengantar jenazahnya itu pulang, maka akan datanglah dua malaikat. Dan orang yang meninggal itu, suara sendal ibu pergi meninggalkan kuburan itu pun mereka mendengar, apalagi ucapan-ucapan talqin yang kita tuntunkan kepada mereka. Suara sendal ibu pergi meninggalkan kuburan itu mereka bisa mendengar. Itu hadisnya sahih itu. Riwayat Bukhari Muslim menyatakan seperti itu. Suara derak langkah sendal kita aja mereka bisa mendengarkan, apalagi tuntunan atau talqin yang kita sampaikan itu mereka bisa mendengar, dan itu bisa menguatkan mereka. Maka dalam syariat kita, terutama paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika orang habis meninggal tidak ditinggalkan tapi ditalqin, karena memang seperti itu. Jadi ini baru awal kehidupan akhirat itu alam kubur. Nah ini yang paling krusial di sini. Orang kalau selamat dari kehidupan alam kubur, nanti kesananya lebih mudah kata Rasulullah. Tetapi kalau di alam kuburnya dia sudah sulit, sudah mendapatkan siksa, nanti proses kesananya lebih sulit lagi. Mengapa? Masih harus melewati hisab, masih harus melewati mizan penimbangan amal, masih harus melewati as-sirat. Maka disinilah nanti belum nanti lagi kalau setelah dibangunkan nanti digiring ke padang mahsyar, itu yang lebih sulit lagi. Mengapa? Karena digambarkan dalam banyak hadis itu luar biasanya padang mahsyar itu susahnya. Makanya kalau kita membayangkan ini termasuk kehidupan alam akhirat. Pada saat digiring dibangunkan dari alam kubur, nanti dibangunkan dalam alam kubur juga wajahnya itu berbeda-beda orang-orang itu Bapak Ibu sekalian. Ada yang dibangunkan dari alam kubur dalam keadaan wajahnya gelap gulita, berarti itu sudah menjadi tanda orangnya orang yang akan celaka. Ada yang dibangunkan dalam kubur dalam keadaan wajah berseri, ini yang tanda orang yang selamat. Nanti dikirim ke alam mahsyar dalam keadaan apa Bapak Ibu? Dikirim ke alam mahsyar, kata hadis Nabi, yuhsarun nasu yaumil qiyamah hufatan uratan gurlan. Jadi dikirim dalam keadaan di hari mahsyar nanti, di padang mahsyar nanti, keadaan pertama hufatan, padahal panasnya luar biasa itu Bapak Ibu. Dalam keadaan hufatan, tidak memakai alas kaki. Terus apa lagi? Uratan, dalam keadaan telanjang. Makanya waktu Nabi menceritakan hadis ini Bapak Ibu, Siti Aisyah itu malu-malu. Ya Nabi, dikirimnya telanjang kata. Istri Kakak Aisyah ini panik, beliau ini. Dikirimnya telanjang, terus bareng-bareng gitu Nabi. Iya, bareng-bareng. Laki-laki sama cowok gitu. Perempuan sama laki-laki Nabi gitu. Iya, ya emang begitu, dikirim bareng-bareng telanjang, tidak pakai alas kaki. Jadi Aisyah itu namanya perempuan kan perasaannya halus ya. Kalau bayanginnya di dunia ini, bayanginnya Siti Aisyah di dunia. Waduh, ya kalau dikirim telanjang nggak pakai kaki, malu dong Nabi kata Aisyah. Jadi satu sama lain saya melihat itu Nabi. Tanya begitu ke Rasulullah. Jadi malu kata Nabi, gimana ini kalau nanti di akhirat nanti dikirimnya telanjang, nggak pakai alas kaki, terus gurlan
ghairu maktunin, dalam keadaan belum terfitankan. Jadi biar Bapak sekarang udah fitan ini, kalau nanti dikirim di alam mahsyar, di padang mahsyar, dalam hadis nyatakan ubulan ay ghairu maktunin, belum difitan, belum disunat. Jadi Aisyah gelisah ketika mendengar hadis ini. Akhirnya apa kata Nabi? Tenanglah Aisyah. Jadi jangan kamu bayangkan seperti di dunia, besok di alam mahsyar itu keadaannya sulit, orang mikirin diri sendiri aja susah. Keadaannya sangat sulit, panas, repot. Di sana itu gak ada orang mikir sampai mikir gitu-gituan gitu. Kata Nabi, gak mikir, gak bakal kepikir yang gitu masa sampai emang di dunia. Jadi kalau lihat orang telanjang mengenai belototin, gak bakalan mikir ke situ. Saking susahnya hari kiamat itu gak bakalan mikir ke situ. Jadi kata Rasul, al-amru yauma idzin ayyuhimmuhum ila zalik. Jadi susahnya atau repotnya, ngerinya, kengerian di hari itu yang membuat manusia tidak akan memikirkan hal-hal yang semacam itu. Gak terpikir sama sekali, boro-boro mikirin yang begitu, mikirin keadaan yang susah. Bayangin, karena di hari mahsyar nanti matahari itu kata hadis Nabi disebutkan hanya qadrul mil. Jadi hanya kira-kira 1 mil. Jadi itu dana syamsu yaumul qiyamah min al-khali hatta yakuna minhum kamigdari milin. Hanya sekedar 1 mil. Sekarang kalau jarak matahari dengan bumi kita sekarang ini ada berapa, Bu? Jarak matahari dengan bumi kita sekarang ada berapa jauhnya, Bu? Berapa, Bu? Bapak Ibu? Jarak matahari dengan bumi kita sekarang berapa? Ada yang tahu? Nah, jaraknya itu 149 juta kilometer. 149 juta. Itu aja kalau siang banget rasanya gimana, Bu? Kalau pas terik gitu, Bu. Nah, rasanya gimana itu? Bagi yang haji itu, yang apa? Suhunya sampai 40 derajat aja udah banyak yang dehidrasi. Apalagi yang di India itu yang banyak sering gelombang panas itu, yang banyak meninggal itu suhunya sampai 42 derajat yang banyak meninggal itu jarak yang 149 juta kilometer. Itu panasnya sudah gitu kita manusia. Bayangin aja di sekitar kita. Kalau nggak ada pohon atau kita nggak tinggal di dalam rumah, apalagi sekarang main ada AC, Pak ya. AC ini masjid aja gini AC. Kita jadi pulas nih kalau ngaji ya. Dan ini ada AC. Kalau siang aja panasnya masih kayak gitu. Apalagi kita di luar nggak ada pohon. Bayangin panasnya kayak itu. Padahal itu jaraknya 149 juta kilometer. Lalu bayangin, Bu, nanti, Bu, jaraknya ketika di mahsyar itu cuma 1 mil. Matahari jaraknya dengan makhluk, dengan manusia yang dibangunkan, yang dikumpulkan di padang mahsyar itu cuma 1 mil. 1 mil itu cuma 1,5 kilo sekitar. Cuma 1,6 kilo, bayangin, Bu. Dari 149 juta menjadi 1,5 kilo. Gimana panasnya itu, Bu? Gosong kan, makanya digambarkan di dalam hadis itu demikian dekatnya jarak matahari dengan manusia di alam mahsyar nanti, maka fayakun nasu ala qadri a'malihim fil araqi. Maka pada saat itu manusia tergantung kepada amalnya. Jadi fayakun nasu ala qadri a'malihim fil araqi, terkait dengan keringatnya. Jadi orang kalau panas itu pasti akan berkeringat. Nah, nanti karena di alam mahsyar nanti, di padang mahsyar nanti, karena matahari demikian dekatnya, maka manusia itu mengeluarkan keringat yang sangat banyak, digambarkan oleh hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Jadi keringatnya itu banyak bercucuran keluar sampai, jadi tergantung amalnya. Maka ada orang yang keringatnya itu hanya sampai sebatas mata kaki. Jadi faminhum man yakunu ila ka'baihi. Jadi sebatas mata kaki masih mending nih, Pak. Ini yang paling baik masih. Jadi sebatas mata kaki, keringat sebatas mata kaki itu kan udah banyak berarti menggenang keringatnya. Tapi masih mending ini. Masih baru sebatas mata kaki. Karena saking panasnya tadi, matahari cuma dekat banget. Cuman 1 mil, sekitar 1,5
kilometer. Terus ada lagi wa minhum man yakunu ila rubbataihi. Ada lagi yang keringatnya itu sampai dengkulnya, Pak. Nah, ini masih mending. Cakep lah. Masih cakep dah. Ini amalnya masih banyak nih berarti. Jadi kalau amalnya banyak itu ya paling enggak sampai mata kaki, sampai dengkul. Ini berarti orangnya masih bagus ini amalnya di dunia, ibadahnya bagus nih. Amalnya berarti keringatnya kalau masih segitu. Ada lagi wa minhum man yakunu ila haqwahi. Ada lagi yang sepinggang. Jadi haqwahi, dua pinggangnya nih. Kalau kita ada banjir setingginya sepinggang, masih aman nggak, Pak? Aman masih. Jalan masih lumayan nggak ya? Masih bisa lah kita jalan. Nah nanti itu digambarin aja, Bu. Keringat kita itu seperti banjir nanti di padang mahsyar itu. Tergantung amalnya. Ada yang banjirnya sampai semata kaki, masih aman tuh, masih bisa lari itu kita, masih bisa cepat jalannya. Ada yang sampai dengkul, udah mulai agak susah tuh, udah nggak bisa lari kenceng lagi, udah berat kaki kita. Ada yang sepinggang, nah ini udah nggak bisa lari kita, cuman masih aman, masih bisa jalan. Nah ini gambaran amal kita seperti itu nanti. Jadi kelihatan nanti di akhirat nanti ada orang tuh kok dia kelelep sama keringatnya sampai, oh itu berarti tinggal dilihat amalnya, berarti gambaran dari kehidupannya di dunia. Jadi terus ada yang lebih parah lagi, wa minhum mayuljimuhul araqu iljaman. Jadi ada orang yang benar-benar tenggelam oleh keringatnya sendiri. Fa asyara Rasulullah biyadihi ila fihi. Jadi ada orang ini yang mulai mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, diberi dengan Allah, jangan sampai mengalami seperti ini. Jadi orang ada yang keringatnya sampai ila fihi, sampai ke mulutnya. Kalau udah sampai mulut kan susah itu ya. Kita misalkan banjir, air itu sudah sampai ke mulut kita akan susah untuk bernapas, mulai susah udah ngap-ngapan. Biarpun kita masih bisa bernapas dengan hidung kita, tapi sudah jaraknya sangat dekat. Kita sudah di mulut kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau teriak sudah tidak bisa, mau berbicara sudah tidak bisa. Kenapa? Mulut kita sudah tertutup oleh air. Itu pun seperti itulah gambaran kita, karena tudna syamsu yaumul qiyamah ala qadri a'malihim fil araqi. Matahari didekatkan oleh Allah kepada semua makhluk di hari mahsyar nanti sampai kami dari mil, hanya sekadar 1 mil. Maka nanti seperti itulah gambarannya. Keringat orang tergantung kepada amalnya di dunia. Jika dia baik, maka keringatnya akan hanya sebatas mata kaki. Dia banyak berdosa, naik lagi menjadi sebatas lutut. Banyak lagi berdosa, menjadi sebatas pinggang. Banyak lagi berdosa, menjadi sebatas mulutnya atau tenggoroknya, akan semakin susah. Nah itulah, dan ada orang yang benar-benar tenggelam sendiri oleh keringatnya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang seperti ini. Ini baru di padang mahsyar, belum nanti di mizan, ditimbang amalnya. Nah ini yang repot. Makanya nanti dalam hadis berikutnya, setelah ini iman rukun iman selesai niku, ada amal-amal tertentu yang bisa membantu di timbangan amal kita, pelaksanaan timbangan amal. Mizan itu ada amal-amal tertentu. Nanti setelah rukun iman selesai ini, insya Allah kita selesaikan hari ini biar nanti mulai menginjak ke pembahasan yang lain. Jadi setelah penimbangan amal nanti selesai, setelah nanti dikumpulkan pada mahsyar, kita mengikuti proses selanjutnya, yaitu penimbangan amal. Penimbangan amal. Di sini juga nanti ada kisah. Kalau dulu ibu pernah mukul orang, ya nanti di sini dikisas di mizan ini, dikisas oleh Allah, dihisab, dari dihisab terus mizan, terus melewati akhirat. Jadi dihisab dulu, di yang pernah melakukan sesuatu menyakiti orang lain akan dibalas di situ, ditunaikan di situ di hari hisab. Nanti setelah itu mizan, kemudian melewati yang terakhir, melewati akhirat. Akhirat ini yang juga nanti sangat luar biasa susahnya. Mengapa? Karena akhirat ini digambarkan dalam hadis Nabi juga, adaku minasya'rati wa haddu minasyaifi. Jadi sirat itu, titian sirat itu, kalau orang yang pernah hidup di kampung memberikan gambaran mudah. Kita kalau di kampung itu ada
kalau menyeberangi sungai atau apa parit gitu Bu ya, kan ada apa namanya? Jembatan kayu. Jembatan kayu itu lah. Nah, itu kan itulah gambaran sirat Bu. Kalau kita jembatan kayu aja, satu kayu aja gitu, kadang kita mau nyebrang kan Jatuh. sudah. Kalau kita keseimbangannya nggak bagus gimana Bu? Iya kan, baru kayu aja tuh yang wujudnya sudah lumayan besar, itu demikian kita menyeberang, kalau keseimbangan kita nggak bagus jatuh. Apalagi nanti sirat digambarkan oleh hadis anal jasra adaku minasya'rati wa haddu minasab. Jadi tiang sirat nanti itu adaku minasya'ra, lebih lembut, lebih kecil, lebih tipis minasya'rati dibandingkan dengan rambut. Wa ahaddu minasab, dan lebih saking tipisnya itu, karena tipis, sesuatu yang tipis itu pasti tajam, pasti melukai. Adaku minasab, ahaddu minasab, lebih tajam dibandingkan pedang. Itulah gambaran sirat. Tapi lagi-lagi ibu gak perlu khawatir, asal ibu menjadi bapak ibu menjadi orang yang baik, beramal soleh, banyak ibadah, itu tidak masalah. Setajam apapun sirat itu, sekecil apapun, selembut apapun sirat itu, kalau kita orang beriman, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan oleh Nabi sendiri dalam hadisnya bahwa orang disirat nanti macam-macam. Ada yang katorfi, jadi karena amalnya yang luar biasa, ada yang menitih asirat yang tipis dan tajam itu, ada yang katorfi, bisa menjalaninya seperti kedipan mata. Katorfi, shrek, kayak orang berdikut-dikut, mata kita kedip sekali. Ada yang seperti itu Bapak, biarpun sangat kecil. Makanya tergantung lagi-lagi sama seperti kerikatnya tadi Bu, karena tergantung amal ibadahnya. Jadi kalau, nah ini yang penting, itu yang perlu kita ketahui, yang semacam-macam begini Bu, amalan apa yang bisa mengantarkan kita seperti ini. Misalkan digambarkan oleh Nabi, ada yang nanti berjalan di atas sirat itu katorfi, seperti kedipan mata saking cepatnya. Berarti amalnya yang betul kita selidikin, kita cari hadis-hadis Nabi, kita cari kitab-kitab yang menjelaskan tentang itu, yang bisa mengantarkan kita seperti itu, biar kita nanti bisa melewati hasil katorfi, seperti orang yang mengedipkan mata saking cepatnya. Ada lagi kata Nabi ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh, ini malah hadisnya sahih lewat Bukhari Muslim muttafaqun alaih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi al-mu'min 'alaiha katorfi. Jadi orang mukmin itu nanti di atas asirat itu katorfi, seperti berjalan seperti secepat kedipan mata. Terus ada lagi wakal baroki, dan ada juga yang berjalan cepat seperti kilat. Kalau ada petir gitu Bu, seret, ada yang menyambar gitu, secepat itu. Tergantung lagi-lagi, tergantung amal ibadahnya. Terus ada lagi karrihi, kata hadis Nabi, seperti angin. Hembusan angin itu berapa kilometer per jam? Nah itu gambarannya seperti itu. Kalau angin yang bertiup itu perjalanannya berapa kilometer per jam, seperti itu gambarannya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang kajawidil khili, seperti kuda yang berlari, secepat kuda yang berlari. Jadi masing-masing tergantung amalnya. Warikabir, ada seperti pengendara, tapi ada juga, nah ini yang mudah-mudahan tidak seperti ini. Wanajin mahdusun, ada juga ya yang selamat sih, tapi mahdusin dulu, terpeleset dulu Bapak. Selamat sih jalannya, kadang merangkaknya itu berjalannya jatuh kepleset, tapi masih bisa gagolan. Nah, balik bisa balik lagi, naik lagi. Ada yang seperti itu. Wanajin makdun, selamat tapi ada yang kepleset dulu, jatuh dulu, tapi nggak sampai jatuh ke bawah, gelandotan gitu. Nah, keplesetnya jatuh. Kalau kita kayak di kampung, kayak bayangin itu aja Pak. Kalau kita nyebrang, kadang kan jatuh, masih bisa selamat, masih bisa gandolan, kita balik lagi ke atas. Ya prosesnya ada yang seperti itu. Ada yang wanajin makdusun, tapi ya ada juga ini yang mudah-mudahan jangan sampai seperti wamat dusun. Ada juga yang terlempar ke dalam finari jahannama, di dalam neraka jahanam, karena di bawah sirat itulah ada neraka jahanam. Gambarnya seperti itu. Ada yang berjalan seperti ketipan mata, ada yang berjalan seperti kilat, ada yang berjalan seperti kuda yang berlari, ada yang berjalan seperti orang yang mengendarai mobil, ada yang macam-macam. Tapi ada juga yang jalannya ya
pelan-pelan, kadang terpleset tapi masih selamat. Ada yang sama sekali tidak selamat, terlempar ke dalam api neraka, jatuh, benar-benar jatuh. Dan ada juga yang jalannya sangat pelan sambil merangkak. Orang lain udah sampai kemana, udah lewat semua, dia yang terakhir Bapak. Jalannya merangkak-rangkak, tapi akhirnya selamat juga. Itu tergantung amalan kita. Jadi kita ini sesuatu yang juga wajib kita imani akhirat, karena ini adalah bagian dari proses di kehidupan akhir atau yaumil akhir, hari kiamat. Jadi mulai dari alam kubur sudah kita imani bahwa di alam kubur nanti ada siksa dan nikmat kubur. Orang yang baik akan merasakan kuburnya seperti surga, karena itu kan raudhatan min riyadil. Kalau dalam doa kita Allahumma jal qabrahum raudhatan min riyadil jinan wala tajal qabrahum khufratan min khufarin niron. Jadi kalau orang yang baik itu kuburnya akan menjadi raudhah min riyadil jinan, menjadi semacam taman-taman surga. Jadi kalau di alam kubur kita udah enak, udah kayak di surga, ya kesannya lebih mudah. Proses nanti yang lain-lain, mau hisab, mau mizan, mau akhirat, insyaallah lebih mudah. Tapi kalau di alam kubur sudah menjadi khufratan min khufarin niron, karena amal yang buruk, karena ibadah yang buruk sudah menjadi semacam penjara, menjadi kehidupan di neraka, maka kesananya akan menjadi lebih awwalu manzilin min manazil akhirah faman naja minhu, kata Rasulullah. Perlu yang kita ingat ini, kubur adalah rumah pertama kita dalam kehidupan akhirat. Orang yang selamat di alam kubur, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru, maka kehidupan kesananya, proses kesananya aisaru, kata Rasulullah, akan menjadi lebih mudah. Tapi sebaliknya, faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu. Jadi orang yang tidak selamat dari kehidupan alam kubur, maka ketika masih dalam kubur inilah ibu sangat penting, bapak sangat penting, keluarga kita sangat penting, termasuk amal yang bisa menyelamatkan kita. Banyak untunglah orang-orang yang punya anak-anak yang soleh, yang banyak mengirimkan doa kepada orang tua, banyak bacakan Al-Quran kepada orang tua. Itu bagian yang dapat membantu kita dalam menyelamatkan diri kita dari alam kubur. Ini yang terakhir, nanti kita lanjutin biar nanti penjelasan cerita sedikit tentang qadha dan qadar. Jadi nanti iman, setelah nanti beriman kepada kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, terus yang terakhir adalah beriman kepada qadha dan qadar, bahwa kita ini manusia hanya bisa berupaya. Tugas kita itu hanya berikhtiar. Qadha, tapi sesungguhnya semuanya sudah ada ketetapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman kita harus meyakini itu. Apapun itu sudah ada ketentuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam masalah ajal, masalah rezeki, masalah kemuliaan, maksudnya jabatan dan kekuasaan kita di dunia, posisi kita di dunia sebagai apa, kemuliaan kita di dunia sebagai apa, itu sudah ada ketentuannya Allah. Dan yang terakhir tentang masalah keimanan dan kekufuran kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang soleh, menjadi orang mukmin atau menjadi orang non mukmin, itu juga sudah ada ketetapannya di alam azali. Tapi kita manusia tetap wajib berikhtiar, karena nanti dalam konsepnya ada yang sesuatu yang ditetapkan yang masih bisa berubah. Misalkan kayak umur dengan silaturahmi bisa menjadi lebih panjang, rezeki menjadi lebih luas. Nah itu takdir-takdir yang masih dalam konsep para ulama, nanti disebutkan ada qadha mu'allaq dan mubrom yang masih bisa berubah tergantung dengan ikhtiar manusia. Hanya yang wajib kita imani dalam rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan terakhir kepada qadha dan qadar. Yang wajib kita imani terkait dengan qadha, bahwa segala sesuatu ada ketentuannya, ada ketetapannya di sisi Allah. Kita manusia hanya tetap wajib berikhtiar, tapi segala sesuatu sudah ada ketentuan insya Allah. Maka ketika kita menjadi orang yang percaya dengan qadha dan qadar Allah, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang hati kita menjadi tenang. Karena apa? Kita merasa bahwa apapun usaha yang kita lakukan, ketentuannya ada di sisi Allah, maka kita meminta, mengembalikan semuanya kepada Allah. Maka dalam segala hal hati kita akan menjadi lebih tenang. Dan juga kita menjadi orang yang punya sifat tawakal. Jika kita meyakini bahwa qadha dan qadar Allah itu ada,
karena semua ketentuan Allah, maka kita menjadi orang yang mudah berserah diri. Ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita, maka tinggal yang terakhir adalah kita menyerahkan kepada Allah, husnudzon kepada Allah melalui doa-doa baik, doa-doa terbaik yang kita panjatkan kepada Allah. Kita mohon yang terbaik. Setelah kita berusaha kepada Allah, kita berusaha secara manusiawi dengan yang terbaik, kita memohon hasil akhirnya kepada Allah. Karena ini bagian dari iman pada qada dan qadar Allah. Jadi yang terakhir menjauhkan kita, kalau kita beriman kepada qada dan qadar Allah, kita tidak akan menjadi sombong, menjauhkan kita dari sikap sombong, karena kita manusia ini tidak punya daya apa-apa sebenarnya. Kita manusia itu tidak mampu mempunyai kekuatan apa-apa. Orang kita gampang kan? Contoh yang sederhana, kita sakit gigi aja gimana rasanya, Pak? Itulah kelemahan manusia. Sakit gigi aja bagaimana? Semuanya menjadi tidak. Baru sakit gigi badan kita ikut panas, ikut meriang, makan gak enak, tidur gak enak, dengar orang anak kita ngomong kencang dikit marah-marah kita. Dengar TV dinyalain sedikit marah kita. Nah, itu baru gambaran bahwa manusia itu sangat lemah. Kalau orang-orang yang sakit, perhatikan apa itu rumah sakit, jabatannya tidak ada manfaat. Misalkan mohon maaf, pejabat tinggi, tetapi ketika sakit misalkan ginjal atau apa, ketika terbaring lemah di rumah sakit, tidak ada bedanya, Pak, antara orang yang berpuasa dan orang yang tidak punya puasa. Itu gambar kelemahan manusia adalah ketika dia sakit. Sehebat apapun orang itu, setinggi apapun pangkat orang itu, sekaya apapun orang itu, ketika sakit sama saja dengan kita yang orang biasa, yang orang miskin. Bahkan orang miskin lebih kuat daya tahan tubuhnya, daya fisiknya dibandingkan dengan orang-orang yang kuat, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang kaya. Orang miskin sudah terbiasa dalam keadaan yang susah, tahan banting, tapi ketika orang kaya yang sakit, maka akan sangat terlihat dropnya, jatuhnya mental dan fisiknya. Itulah gambaran bahwa manusia sesungguhnya, jika kita beriman kepada qada dan qadar Allah, kita akan menyadari jangan sampai kita menjadi orang itu sombong, karena di atas langit masih ada lagi manusia, hanya makhluk yang sangat-sangat lemah. Karena insanu do'ifa, kata Al-Quran, bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah. Kita hanya bisa berusaha, tapi ketentuan akhirnya hanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ajaran dari beriman terhadap qada dan qadar Allah. Insyaallah ini rukun iman sudah kita bahas. Insyaallah mulai pertemuan berikutnya kita beralih topik yang lain yang insyaallah menjadi lebih luas. Tapi ini kenapa rukun iman ini kita bahas bertele-tele dari pertama sampai akhir ini, karena inilah yang menjadi fondasi utama kita sebagai seorang muslim. Kita harus beriman, meyakini dengan sepenuh hati tentang kebenaran Allah, kebenaran malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul Allah, tentang adanya hari kiamat dan tentang adanya qada dan qadar. Jika kita sudah mengimani kenambar ini dengan baik, maka insya Allah kita menjadi mukmin yang baik, menjadi muslim yang baik. Demikian ya Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan. Tadi sudah jam 6.10 karena subuhnya emang sekarang udah jam 5 ya Bapak Ibu ya. Iya udah jam 5, jadi kita waktunya mepet. Jadi demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup tadi kita dengan bacaan akhir majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.